Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Rahman untuk asisten mata praktikum AP3A. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas operator dan perkembangan pada C++. Operator C++. Operan adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Atau punya pengertian lain seperti operator adalah simbol khusus yang dilibatkan dalam pembuatan program untuk melakukan suatu operasi matematika maupun manipulasi logika. Di operator C++ ini ada operator unary, yaitu operator yang hanya terdiri dari satu buah nilai operan, yaitu plus sama minus. Kemudian ada operator logika, yaitu ada seperti ini ya, logo n dan punya nama n. Kemudian penjelasan adalah akan menghasilkan true jika kedua operan true. Seperti ini ya. True dan false, maka hasilnya akan false. Kecuali kalau misalkan di sini true, di sini juga true, maka hasilnya juga akan true. Oke, lanjut lagi ke bagian or. Ini ya, di tandanya ini, itu di atas enter, kemudian pakai shift. Nah, akan menghasilkan true jika salah satu operan true. Kayak gini, true or false. Hasilnya berarti akan menjadi true. Ya, dilihat hanya dari salah satu operannya aja. Kalau misalkan di sini ada true, di sini ada false, berarti sudah pasti jawabannya true atau hasilnya true. Karena or itu adalah melihat dari salah satu saja. Berbeda dengan and, kalau and itu mesti dicek kedua operannya, true. Di sini juga harus true, maka hasilnya harus true juga. Oke, kemudian ada seru, yaitu not, akan membalikkan kondisi, yaitu menghasilkan true jika operan false. Contohnya seperti ini, tanda seru false berarti hasilnya nanti akan true. Selanjutnya seperti ini ya contoh penggunaannya. 2 sama dengan 2 dan 2 lebih dari 6. Di sini 2 sama dengan 2 itu adalah sama ya, berarti betul, itu berarti true. Dan 2 lebih dari 6. Apakah 2 lebih dari 6? Salah. Berarti false ya. Berarti hasilnya akan menjadi false. Nah, untuk bagaimana mendapatkan hasil true, ya kita bisa menggunakan or. 2 sama dengan 2, betul. Atau 2 lebih dari 6. Dengan kondisi or, hanya apabila ada operan yang true 1, di sebelah kiri sini true ya, maka hasilnya akan menjadi true. Oke. Kemudian masuk ke operator bitwise. Operator bitwise adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit. Operator ini hanya dapat digunakan untuk tipe data char, int, long int. Bilangan biner sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis, yaitu ada 0 dan 1. Jika nilai asal yang dipakai bukan bilangan biner, akan dikonversi secara otomatis oleh compiler C++ menjadi bilangan biner. Misalnya untuk 10 desimal berarti jadi 10 dalam bilangan biner. Oke, operator bitwise itu ada lumayan banyak ya. Ada logodan, ada or, ada sort, ada not, ada left shift, sama right shift. Kemudian ada tabel kebenaran. Ini P itu adalah kondisinya. P yang tadi kalau di sini, kalau 0 itu nilainya false, kalau 1 nilainya itu true. Sini 0 0 berarti false false, berarti jawabannya false, jawabannya false, jawabannya false. Nah, untuk source sendiri, kalau misalkan P dan Q-nya itu memiliki nilai yang sama, maka hasilnya 0. Namun, apabila P dan Q memiliki nilai yang berbeda, itu maka akan nilainya menjadi 1. Baik, kita lanjut ya. 01011. P itu false, Q itu true. P dan Q false. Karena ada 0 sini ya. Karena kita harus mengecek kondisinya itu dua-duanya pasti true kalau pakai dan. Kemudian or-nya itu benar 1, dan seperti saya bilang XOR ini apabila P dan Q itu berbeda, maka nilainya 1. Begitu juga selanjutnya. Oke. Ini merupakan contohnya ketika kalian mencoba masukkan operator bitwise ya. Jadi seperti ini, A sama dengan 63 akan dikonfirmasikan otomatis, kemudian B sama dengan 13 akan juga dikonfirmasikan otomatis oleh compiler C++. Kemudian dicek A dan B. Nah, A dan B ini maka operasinya adalah A dan B. Berarti kita cek A1, berarti dia punya nilai 1, 1 0, berarti dia 0, 1 1, dia akan 1 ya.
1 1 jadi mulai 1. Nah di sini kan 0 semua, maka hasilnya 0 karena apabila kondisi yang seperti tadi bilang ya, kalau n itu atau dan mesti dicek dulu kondisinya dua-duanya. Kalau misalkan hasilnya dua-duanya true maka bisa masuk ke 1. Nah untuk OR maka aman ya, 001 ini berarti bisa masuk ke hasil, itu menjadi true. Nah ini yang tadi yang SOR, kebalikannya kalau misalkan yang ini 1 terus ini 1 berubah jadi 0, kalau misalkan berbeda 1 sama 0 maka akan menjadi 1. Dan ini negatif atau negasi atau not ya, not A berarti dikonversikan atau diganti yang 1 menjadi 0, 0 menjadi 1 ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke ini ada compound assignment. Operator ini digunakan untuk memodifikasi nilai variabel saat ini dengan melakukan operasi di atasnya. Contohnya ada plus sama dengan, berarti contoh penggunaannya adalah z plus sama dengan, yaitu sama dengan z sama dengan z tambah x. Begitu juga selanjutnya ya. Ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada relative n. Relative n nanti ini digunakan untuk pemindahan angka biner ya. Oke. Ini merupakan contoh atau ya seperti ini. Contoh dari compound assignment, yang dimana compound assignmentnya adalah di sini ya, a ditambah sama dengan 2. Nah ini cara jalannya adalah kita mengdeklar variabel a sama b. Di sini untuk b nya kita kasih value 3, kemudian a sama dengan b. Sekarang berarti nilai a nya adalah sama dengan 3. Nah 3 ditambah sama dengan 2 seperti yang tadi di contoh ya, berarti kan 3 sama dengan 3 ditambah 2 si out a, maka kita akan mengeluarkan output ya, yaitu A dengan nilai 5. Nah, oke, kita masuk ke percambangan pada C++. Percambangan if. Percambangan merupakan suatu keadaan di mana perintah yang ada dapat dijalankan apabila kondisinya terpenuhi. Percambangan memungkinkan untuk mengambil keputusan dari beberapa pilihan yang ada. Percambangan yang ada di dalam C++ diantaranya itu ada statement if ya. Ini adalah bentuk umumnya if kondisi, statement, else statement. Kemudian untuk contohnya if jika b sama dengan 0 maka akan dibilang genap. Kemudian else-nya itu adalah bilangan ganjil. Oke. Kemudian kita lanjut ke statement if, terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada if else, dan if else if. Statement if merupakan suatu percabangan yang hanya memiliki satu kondisi yaitu true. Kemudian statement if else merupakan suatu percabangan yang hanya memiliki dua kondisi yaitu true dan false. Kemudian statement if else if merupakan suatu percabangan yang memiliki lebih dari dua kondisi. Oke, masuk ke percabangan switch. Ini ada bentuk umumnya yaitu switch kondisi, buka kurung, case konstanta 1, statement break untuk memutus atau menghentikan dari switchnya. Kemudian kita masuk ke case konstanta 2, statement, main statement. Dari continue apabila sudah terpenuhi, berarti tidak usah lanjut lagi ke bagian yang bawah. Default statement apabila tidak ada input atau tidak ada di sini ya, di luar dari statement ini, di luar dari case ini, maka akan masuk ke default atau statement. Tuh, oke, contohnya ada switch nilai kurung case 1 si out 1. Maka kalau misalkan di switch nilainya itu adalah sama dengan 1, maka akan keluar muncul outputnya 1. Kemudian jika nilainya itu sama dengan 2, maka akan muncul nilainya 2. Kemudian atau apabila di sini keluar dari 3 atau 4, maka sini bukan nilai 1 atau 2 atau 3. Ya saya di sini hapus ya. Bukan nilai 1 dan 2 atau 2. Sorry ya. Ini tadi saya akan ganti nextnya. Oke, kita lanjut ke pertimbangan switchnya, yaitu ada statement break. Statement break selalu diberikan pada step akhir guys. Tujuan pemberian statement break ini adalah agar program berhenti melakukan pengecekan kondisi di case berikutnya jika salah satu case sudah dipenuhi. Kemudian ada statement continue. Statement continue menyebabkan proses perulangan kembali ke awal mulainya perulangan dengan mengabaikan statement berikutnya setelah statement continue. Oke, terima kasih. Kemudian ada referensi yang digunakan pada materi pada pertemuan hari ini. Oke.
Untuk activity buat kalian yaitu kita akan membuat sebuah program yang cukup simpel, yaitu mendeteksi atau mengambil nilai dari user, kemudian kita akan mengecek apakah nilai dari si user input itu ganjil atau genap. Berikut untuk codingannya. Oke, saya akan zoom sedikit. Oke, oke, mungkin segitu cukup ya. Oke, di sini include EOStream ini merupakan library dari C++ using namespace std, di mempermudah hidup kita ya supaya tidak ada std titik 2 cout dan std titik 2 nl, ini mempermudah hidup kita tentunya. Kemudian ada int main, ini adalah fungsi main. Apabila tidak kalian build atau tidak kalian ketik, maka tidak akan running untuk programnya. Selanjutnya ada int num, kita deklarasi num atau number. Kemudian cout kita akan menampilkan itu tulisan dari dalam string ini, yaitu masukkan angka. Kemudian in num, kita akan menerima input yaitu berupa number ya, karena int di sini dengan dimasukkan ke dalam variabel num. Kemudian kita cek num persen 2. Nah, di sini adalah persen itu yaitu modulo, yaitu sisa bagi. Di mana apabila sisa baginya sama dengan 0, maka angka tersebut bisa dibilang adalah bilangan genap. Kemudian apabila sisa baginya bukan 0, maka menghasilkan angka tersebut adalah bilangan ganjil. Oke, mari kita running dulu untuk percobaan codingan activity kalian. Kita coba di sini kita masukin 1 ya. Maka 1 sisa baginya sama dengan 0, tidak, maka akan disebut angka ganjil. Oke, kita akan masuk, kemudian coba 4 ya. Harusnya 4 dibagi, saya baginya adalah sama dengan 0, maka hasilnya benar. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.